sungguh memberikan peringatan kepada kalian tentang Dajjal, dan tak seorang nabi pun sebelum saya kecuali telah memberikan peringatan kaumnya, telah mengingatkan kaumnya tentang Dajjal tersebut. Laqad anzarahu Nuhun qaumahu. Nabi Nuh udah mengingatkan berulang-ulang kepada kaumnya itu tentang bahaya fitnah Dajjal. Coba bayangkan Bapak Ibu lagi. Apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari fitnah Dajjal? Fitnah Dajjal adalah fitnah terbesar bagi umat manusia, yang fitnah ini diingatkan oleh para rasul sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak hanya mengingatkan tentang bahaya fitnah Dajjal ini, tetapi juga beliau menjelaskan tentang tata cara, upaya dan ikhtiar agar seseorang selamat dari fitnah Dajjal. Yang pertama, al-bu'du an liqa'ihi, menghindari bertemu Dajjal. Bapak Ibu, ini bahasanya memang agak menggelikan kalau saya bilang, tetapi terlanjur terbiasa kita ucapkan. Mau kemana? Mia'u kibanhi. Jangan sampai nanti ketika ada info tentang Dajjal murun-run kita kenang. Mau kemana? Mia'u Dajjal kibanhi ya. Jangan sampai kalimat seperti ini. Kalau mau nengok mobil terbaru nggak apa, mau nengok jalan tol ya boleh saja, mau nengok piasan-piasan dan segala macam, tetapi jangan terlalu usil sampai ke Dajjal pun diinformasikan kepada kita jangan, nggak perlu mendekati, nggak perlu menemui. Dan Dajjal sudah kita bahas, dia memang akan mengarungi seluruh permukaan bumi, akan datang ke seluruh kota-kota, ke seluruh tempat-tempat yang didiami oleh manusia di muka bumi ini. Akan datang mungkin suatu saat nanti. Jak kena bandar mari geduk habis dah keluace hidup nak bina keluace benar rencana yang merupa kenal. Enggak usah. Kata Rasulullah begini, an Imran bin Husain annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dari Imran bin Husain bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man sami'a bid dajjal fadaina'a anhu. Barang siapa yang mendengarkan ada Dajjal, maka hendaklah dia menghindari darinya. Fawallahi innar rajula la ya'tihi wa huwa yahsabu annahu mu'minun fayatsba'uhu mimma yub'atsu bihi minasyubhat. Demi Allah, kata Rasulullah, sesungguhnya manusia yang datang menemui Dajjal, yang mau berjumpa dengan Dajjal, sungguh dia akan mengira bahwa Dajjal itu adalah sosok yang perlu diimani, karena pada dirinya terpancar keajaiban dan pesona-pesona. Ada janji-janji manis, ada keindahan dan kenikmatan yang diperlihatkan oleh sang Dajjal itu. Sulit untuk tidak terpana dan terpesona. Tak hanya janji, dia membawa bukti, kadang-kadang bukti dalam pengertian kemampuan dia. Dia bawa air, dia bawa minuman, dia bawa makanan, dia bawa uang, dia bawa permata, dia bawa berlian, dia bawa pulsa, dia bawa paket untuk internet dan sebagainya. Nah, kita yang selama ini suka sekali ditolong dan dibantu oleh orang, suka sekali diberi hadiah oleh orang lain, maka hati-hati jangan sampai ketika Dajjal membantu menolong, kita pun dengan sukacita menerimanya. Ini wa makna hadis man sami'a yakhruju Dajjal falyastab'ad anhu wa la yaqrabuhu. Maksud dari hadis di atas adalah barang siapa yang mendengar bahwa Dajjal sudah keluar, maka hendaklah menjauh dari Dajjal, bukan mendekatinya. Fa innar rajula ya'ti Dajjal wa yadhunnu nafsahu annahu qawiyul iman.
ada di antara manusia, kata Rasulullah, merasa dirinya kuat iman sehingga berani mendekati Dajjal. Yang roku sangat punya Dajjalnya. Jangan pernah angkuh, jangan pernah sombong dengan pertimbangan-pertimbangan yang seperti itu. Manusia mengira dia mampu menghadapi fitnah Dajjal, ternyata enggak mampu. Ini yang diingatkan oleh Rasulullah. Fa idza bihi yakunu min atba'ihi wa ansarihi lima yalqihi Dajjal minal muskilati kasihri wa ihya'il mauti wa ghairi dzalik. Ihya'il mauta wa ghairi dzalik. Begitu seseorang datang dengan iman yang kuat, maka dia akan menghadapi para pengikut-pengikut Dajjal yang ramai sekali. Kemudian juga akan melihat pesona-pesona dan sulap-sulap janji-janji keindahan. Banyak hal yang membuat seseorang atau semua orang terpana dengan apa yang diperlihatkan oleh Dajjal. Maka di situ nanti berlaku lagi dua rumus yang pernah kita sampaikan. Yang pertama rughbatan, yang kedua ruhbatan. Ruhbatan artinya adalah bahwa mulai muncul rasa suka untuk bergabung dengan Dajjal itu. Kan udah koalisi semua jadinya kan. Hanale kan dengan tabotu dengan tedotu. Lain mandung koalisi kan nanti mendemai kursi walaupun nak triple kan. Jadi ruhbatan, ada harapan-harapan nanti mungkin akan dapat bagian-bagian. Nyo jabatan komisaris padum botu yang galom nam. Udah dekat-dekat aja kita ke situ ya. Mungkin akan dapat. Ngapain berjarak, ngapain menjaga jarak. Kita jaga jarak aja dengan Covid. Jadi Bapak Ibu berbahagia, itu ruhbatan namanya. Yang kedua ruhbatan. Ruhbatan itu artinya ketakutan. Begitu mendekat nggak berani lagi mundur, nggak berani lagi berpaling, nggak berani lagi menjauh. Pakai nih ancaman, awas kamu ya. Kalau berani mundur, ini yang dengar di rumah nggak tahu apa. Kata kunju juga jangan tiga go. Jadi ketakutan yang besar kalau harus menghindari, kalau harus meninggalkan, kalau harus berlari. Maka dengan iman yang memang sudah sangat goncang waktu itu, dan umat manusia sebelumnya telah dicoba oleh Allah, diuji oleh Allah dengan fitnah ahlas, fitnah sarra, fitnah duhaima. Maka manusia waktu memang susah sekali untuk membuat keputusan tidak mengikuti Dajjal. Makanya sekali lagi fitnah Dajjal ini fitnah terbesar dan terberat yang dialami, yang dihadapi oleh umat manusia. Saya berulang mengingatkan kita semua, kita fitnah kampanye saja satu paket, satu amplop yang cuma 100 ribu habis mencawa megawa kenan mandu. Apalagi dengan fitnah Dajjal, dengan harta yang berlimpah, dengan keindahan yang sangat-sangat mewah, susah untuk keluar daripadanya. Ini dia yang pertama. Jadi cara agar kita terhindar dari fitnah Dajjal adalah menghindari pertemuan dengannya. Memang Dajjal akan berjalan ke seluruh dunia, tetapi begitu kita tahu sudah mendekati tempat kita, maka hindari terus, jangan sampai bertemu muka, jangan sampai berdekat-dekatan dengan dia dan para pengikutnya. Yang kedua, al-istighatsatu billahi, memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala faman ibtala binarihi falyastaghits billahi. Faman ibtuliya binarihi falyastaghits billah. Barang siapa yang diberikan cobaan, ujian dengan api yang ada pada Dajjal itu, maka segera mohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan potongan hadis ini? Dajjal membawa air dan api. Air itu lambang kemewahan dan kenikmatan, api adalah lambang pemaksaan dan kekerasan. Ikut jok peng, nggak ikut bukan hanya pulang peng, parang begitu ya, tembak gitu. Api
yang dihadapkan kepada manusia. Maka oleh karenanya jangan melawan dia dengan mengandalkan kekuatan otot dan otak omong sendiri, tetapi lawanlah dengan memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah berlindung kepada Allah dari peluang-peluang, kemungkinan-kemungkinan fitnah Dajjal tersebut. Kita lanjutkan. Yang selanjutnya yang ketiga, ma'rifatu asma'illahi wa sifatihi. Pelajari nama-nama Allah. Pelajari sifat-sifat Allah. Kenapa? Karena Dajjal nanti mengaku sebagai Tuhan dia. Kalau umpamanya kita nggak tahu, nggak kenal bagaimana Allah, bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana pengaruh-pengaruhnya di alam semesta, mungkin kita akan percaya ketika ada yang mengaku sebagai Tuhan, dan Dajjal akan mengakuinya sebagai Tuhan. Bahwa Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un, bahwa tidak ada yang mirip dengannya, dengan Allah. Bahwa Allah mengatakan ma la tadrikuhul absar wa huwa yudrikul absar, kan? Bahwa Allah tidak bisa dilihat oleh mata. Allah bisa melihat, bukan hanya yang punya mata, tetapi juga mata itu sendiri. Begitulah. Dengan mengetahui nama-nama Allah yang seperti ini, maka pada saat bertemu Dajjal kan kita lihat langsung, yakinlah bahwa itu bukan Tuhan. Ini upaya pencegahannya. Ini tak cukup hanya ketika Dajjal muncul. Ini perlu waktu lama, perlu masa dalam jangka yang panjang. Sejak sekarang kita belajar tentang Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatu asma'illahi wa sifatihi. Kita pelajari nama-nama Allah. 99 nama Allah dalam Al-Asmaul Husna sudah kita bahas di sini. Kemudian sifat-sifat Allah, mulai dari sifat salbiyahnya, sifat nafsiyahnya, sifat ma'aninya, sifat ma'nawiyahnya, yang nanti dirumuskan oleh para ulama menjadi 20 sifat yang wajib bagi Allah, plus 20 sifat yang mustahil bagi Allah, tambah lagi 4 sifat yang wajib bagi Rasul, dan 4 sifat yang mustahil bagi Rasul. 1 sifat jaiz bagi Allah dan 1 pula bagi Rasul Allah. Genaplah 50 sifat, semuanya kita pelajari dan sudah pernah kita bahas di sini. Dengan mengetahui kesemua sifat itu, kita akan, seandainya bertemu dengan Dajjal, kita akan bisa membedakan mana yang Dajjal dan mana yang Allah. Kemudian juga kita sudah baca di dalam hadis sebelumnya, Dajjal itu a'war, matanya itu cuma 1 yang berfungsi. A'war artinya juling alias mata 1. Sedangkan Allah tidak seperti itu. Lalu apa 2? Kalau 2 seperti manusia. Kalau begitu bagaimana? Laisa kamitslihi syai'un, tak seperti apapun juga. Maka oleh karenanya, dengan mempelajari nama Allah, dengan mengetahui bahwa Dajjal itu juling bermata 1, kita bisa terhindar dari provokasi dan fitnah Dajjal. Ini udah yang ketiga. Yang keempat sekarang, qira'atu fawatihi suratil kahfi, membaca pembukaan surah Al-Kahfi. Wahyal ashrul ayat al-ula, ada 10 ayat yang pertama. 10 ayat pertama dalam pembukaan surah Al-Kahfi dibaca. Ini ada penjelasan lanjutan kapan kita membacanya. Kalau tiba-tiba Dajjal sudah di depan mata,
Kalau begitu, bacalah terus. Kalau nggak bawa Quran, macam mana? Hafal. Seandainya diperlukan pada saat menghadapi Dajjal, nggak sempat lagi buka Quran, nggak sempat lagi buka Android, maka bukalah hafalan. Oleh karena itu, maka perlu sejak sekarang, sebelum Dajjal datang menemui kita, kita sudah terlebih dahulu menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi tersebut. Ada lagi kata ulama, yang dimaksud dengan membaca surah Al-Kahfi 10 ayat ini adalah sering-sering membaca ayat ini, terutama pada malam Jumat atau pada hari Jumat. Karena di dalam berbagai literatur juga beberapa hadis Rasulullah menyebutkan Dajjal akan muncul pada hari Jumat. Maka dengan membaca pada malam Jumat dan pagi atau siang hari Jumat, seandainya muncul pada hari itu, kita sudah membaca surah Al-Kahfi. Sekurang-kurangnya 10 ayat, tetapi tentu lebih bagus kalau kita baca semuanya. Kalau membaca semua Al-Quran bagaimana Ustaz? Lebih bagus lagi. Ini maksudnya yang disebutkan di sini oleh penulis kitab ini sekurang-kurangnya. Ini kan pembahasan minimal ini. Minimalis ini untuk semua orang. An Abi Darda anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man hafidha 10 ayati min suratil kahfi asima min fitnatid dajjal. Sebuah hadis dari Abu Darda, semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghafal 10 ayat dari surah Al-Kahfi, maka ia terhindar dari fitnah Dajjal. Terlindungi, terselamatkan dari fitnah Dajjal. Sekali lagi, maksud terselamatkan di sini adalah Allah yang menyelamatkan dia. Hadis riwayat Imam Muslim. Allah menyelamatkan dia karena dia telah berikhtiar. Satu di antara ikhtiarnya dalam kaitan ini adalah menghafal 10 ayat surah Al-Kahfi. Yang Al-Quran Mbak Jaroci dibuka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Itu ayat pertama. Qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana. Ayat kedua. Lanjutkan terus sendiri sampai ayat ke-10 nanti. Hafal ke-10 ayat ini, sering-sering mengulangnya. Lebih-lebih malam Jumat atau sepanjang siang harinya. Kalau Dajjal benar-benar muncul, maka kita berkemungkinan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan udah tahu kita ini cara menghadapi Dajjal ini, cara agar kita diberikan keselamatan oleh Allah kalau bertemu dengan Dajjal. Wa anin Nawasi bin Sam'an radhiyallahu anhu, dari Nawas bin Sam'an, semoga Allah meridainya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man adrakahu minkum falyaqra alaihi fawatiha suratil kahfi. Sabda Rasulullah, barang siapa yang menemui atau ditemui, barang siapa yang bertemu tiba-tiba dengan Dajjal. Tapi Bapak Ibu ingat sekali lagi, jangan ada upaya, jangan ada kesengajaan untuk menemuinya. Nggak usah. Jangan nanti bilang, ini saya iman kuat, ini saya bisa hafal surah Kahfi. Jangan coba Anda andalkan kemampuan kita di situ. Jadi yang dimaksudkan di sini adrakahu ini Dajjalnya yang menemui dia, bukan dia yang menemui Dajjal. Sekali lagi saya ulang ya, man adrakahu minkum, siapapun yang ditemui, didapati oleh Dajjal, siapapun yang ditemui oleh Dajjal, maka orang itu hendaknya membaca
pembukaan surah Al-Kahfi. Gitu. Tadi udah kita katakan Dajjal itu akan keliling dunia, akan mengunjungi semua kota-kota yang ada penduduknya. Lalu nanti menciptakan pesona-pesona, mengajak orang-orang untuk mengimaninya, mengaku sebagai Tuhan, memperlihatkan berbagai keajaiban, menghidupkan orang mati, dan seterusnya dan seterusnya. Seandainya datang ke tempat kita dan kita nggak tahu lagi mau lari kemana, menghindar kemana, maka bacalah sekali lagi 10 ayat dari surah Al-Kahfi itu. Jadi sekali lagi, ini petunjuknya adalah kalau memang ketemu nggak sengaja, kalau memang ketemu nggak tahu mau lari kemana lagi, bukan ada upaya di sini. Jangan pula nanti mulai besok ayo baca surah Al-Kahfi. Kalau datang Dajjal kita datang kita baca Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba ya sembuh Dajjal kumayan. Ya. Enggak bisa seperti itu. Ya. Lalu mengenai sebab-sebab atau katakanlah hikmah, ada apa dengan surah Al-Kahfi ini? Sedikit dinukilkan dari ulama, karena awal surah Al-Kahfi ini terkait dengan penceritaan anak-anak muda yang berada di dalam kondisi terjepit di masa dahulu, yang dipaksa oleh pemerintah yang zalim dan kejam untuk menyembah sang raja, untuk menduakan Allah. Lalu anak-anak muda ini pergi menghindar untuk menjaga keselamatan imannya. Mereka pun masuk ke dalam gua dan ditidurkan oleh Allah di sana. Ini kira-kira relevansinya. Jadi kalau ditanya apa hubungannya, apa relevansinya membaca surah Al-Kahfi dengan bertemu Dajjal, satu di antaranya adalah karena isi itu tentang anak-anak muda yang menghindari dari pemaksaan seorang raja yang zalim lagi sewenang-wenang, memaksakan orang-orang waktu itu untuk menyembah sang raja itu. Anak-anak muda ini mohon perlindungan Allah, lalu menghindari dari tempat sang raja, masuk ke dalam gua, nanti ditidurkan oleh Allah. Ini kisah di awal surah Al-Kahfi. Ini kira-kira relevansinya. Baik. Kemudian yang selanjutnya adalah tadi membaca 10 ayat surah Al-Kahfi, kemudian menghafal pembukaan atau 10 ayat surah Al-Kahfi. Kemudian ada lagi nih, qiraatu suratil kahfi kamilatan. Juga merupakan salah satu ikhtiar yang dijelaskan oleh Rasulullah adalah membaca surah Al-Kahfi semuanya. Kalau 10 tadi belum mempan gitulah kira-kira. Kalau 10 tadi masih agak kurang, maka bacalah semua surah Al-Kahfi tersebut. Kenapa? Karena hadis Rasulullah SAW an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a surat Al-Kahfi kama unzilat summa adrakat Dajjal lam yusaddid alaihi aw lam yakun lahu alaihi sabil. Artinya dari Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi sebagaimana surah itu diturunkan. Apa maksud sebagaimana surah itu? Ya sebagaimana surah itu diturunkan itu maksudnya semuanya. Bukan sebagaimana tertulis di dalam lembaran ini. Di dalam lembaran ini kalau satu lembar kan mungkin cuma 5 ayat gitu. Jadi barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi seperti surah Al-Kahfi itu diturunkan semua ayat-ayatnya, berarti kemudian dia didapati oleh Dajjal, maka lam yusallit alaihi, Dajjal nggak mampu menaklukkan dia. Janji Rasulullah. Lam yusallit alaihi, Dajjal nggak mampu. Memang Dajjal memang itu hebat, memang Dajjal itu kuat.
Tetapi janji Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi sebagaimana surah ini diturunkan semuanya, maksudnya, maka Dajjal nggak mampu menaklukkan dia. Aulam yakun lahu alaihi sabil. Dajjal nggak punya cara untuk mempengaruhi dia. Ya. Sekali lagi, yang didapati oleh Dajjal bukan yang datang menemui dan mendapati Dajjal. Ingat itu Bapak Ibu. Ini rumus penting kita malam ini. Jangan sampai tergelincir iman kita gara-gara keliru dalam ini. Jadi siapapun yang membaca surah Al-Kahfi lalu kemudian nggak sengaja bertemu dengan Dajjal, Dajjal nggak mampu menaklukkan orang yang membaca surah Al-Kahfi ini. Maka jangan pula nanti Bapak Ibu mengandalkan sini santri-santri yang ikut menyimak siaran ini atau mahasiswa di ilmu Al-Quran dan tafsir yang hafal semuanya surah Al-Kahfi. Jangan pula nanti mengandalkan kalian. Kalian jangan mengandalkan, saya belajar sama Ustaz Samsul kemarin udah hafal nih surah Al-Kahfi. Mana Dajjal, mana Dajjal. Jangan. Abeku, saya ingatkan dari sekarang. Jadi jangan cari Dajjal itu. Menghindar. Kalaupun ketemu maka bacalah ayat ini. Dari sini Bapak Ibu berbahagia, ada kesan agar kita menghafal satu surah ini kan. Menghafal satu surah. Karena kalau hanya 10 ayat mungkin terlalu berat menghadapi Dajjal waktu itu. Maka diupayakanlah menghafal seluruh surah, seluruh ayat-ayat yang ada dalam surah Al-Kahfi ini. Nyan. Pakon delat hana buka Ustaz katanya kan. Nyo galom delat Pak, nyo galom tru Dajjal nyo. Jadi ndak apa? Bebejud kira-kira. Seberapa mampu maka bacalah itu. Dan tadi kan ada tahapan-tahapan lagi. Ada hal-hal lain yang dilakukan. Menghindari, jangan pernah bertemu. Mohon bantuan perlindungan kepada Allah. Baca dulu 10 ayat. Baca sepanjang malam dan sepanjang hari Jumat. Kalau nanti hafal, dihafal walaupun hanya 10 ayat. Begitu. Jadi ada beberapa cara tadi yang sudah kita baca. Itu dilakukan semuanya. Kalau sampai pada cara ini, yaitu menghafal seluruh surah Al-Kahfi, tentu lebih bagus dan lebih sempurna. Masih ada? Masih. Yang selanjutnya adalah pergi, memasuki ila ahadil haramaini syarifaini wal i'tisamu bihi. Masuk ke salah satu di antara dua kota suci, Mekah atau Madinah, lalu memohon perlindungan Allah di kota suci tersebut. Nyan ban, kalau memang kebetulan waktu Dajjal datang kita berada dekat-dekat sana. Kalau sedang berada di dekat-dekat sana, maka segera masuk ke kota suci ini, apakah ke Mekah maupun ke Madinah. Dengan berada di Mekah dan Madinah, Dajjal nggak bisa masuk. Udah kita baca hadis pada pertemuan sebelumnya Pak kan. Hadis sebelumnya ini kita baca sekali lagi. Ya. Haddatsana Abdul Aziz bin Abdullah qala haddatsani Ibrahim bin Sa'ad an abihi an jaddihi an Abi Bakrah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul madinata ru'bul masihid dajjal. Hadis ini diterima oleh Imam Bukhari dari Abdul Aziz yang menerimanya dari Ibrahim bin Sa'ad yang menerimanya dari ayahnya dari Sa'ad, kemudian menerimanya dari kakeknya lagi dari Abi Bakrah, semoga Allah meridai semua mereka itu, bahasanya Nabi SAW bersabda, Al-Masih Ad-Dajjal itu tidak bisa memasuki kota Madinah.
Tidak bisa masuk dia ke kota Madinah, Dajjal ini. Begitu pula dengan kota Mekah, dia nggak bisa masuk ke dalam kota-kota suci ini. Maka kalau misalnya kita sedang berada dekat-dekat Sana'ah, segera masuk ke salah satu kota ini, lalu mohon perlindungan Allah agar terhindar dari fitnah Dajjal. Mau menyontanyoji ke menteng panjang cerita, pegak paspor long ilake sertifikat vaksin. Bunyo kalinya. Demikian kajian kita malam ini, lebih kurang saya mohon maaf. Kepada Allah sama-sama kita mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.